Punya budget 6 jutaan, pengen rakit PC untuk main game dan juga produktivitas, tapi bingung komponennya apa aja. Daripada bingung, mendingan tonton video ini dulu sampai selesai. Di video kali ini, saya akan merekomendasikan PC 6 jutaan dengan memaksimalkan performa dengan budget yang kita punya dan pastinya sudah bisa diajak bermain game dan juga produktivitas. Di video kali ini saya akan merekomendasikan PC 6 jutaan dengan ditenagai oleh prosesor dari AMD. Dan tentu saja untuk VGA card-nya sudah pakai RTX On atau RTX series untuk keperluan gaming dan juga produktivitas. Oke, langsung saja kita sepil komponennya apa aja. Yang pertama tentu saja prosesor. Di rakitan PC 6 jutaan, prosesor yang kita pilih yaitu prosesor yang sangat bertenaga dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5000 series, yaitu Ryzen 5 5600. Kenapa Bang kok pilih prosesor ini? Tentu saja karena prosesor ini memiliki performa yang kencang bila dibandingkan dengan prosesor lain di kelasnya. Dan tentu saja prosesor ini sudah bisa diandalkan untuk keperluan gaming, editing, rendering, bahkan live streaming sekalipun. Prosesor Ryzen 5 5600 ini rilis pada tahun 2022 di kuartal awal. Prosesor ini sudah memakai arsitektur Gen 3 dengan menggunakan soket AM4 dari AMD dengan ditenagai oleh 6 core dan 12 thread dengan base clock-nya berada di angka 3,5 GHz dan up to boost hingga 4,4 GHz. Ryzen 5 5600 ini menggunakan tipe RAM DDR4 dengan maksimal RAM yang bisa dibaca hingga 128 GB. Prosesor ini juga sudah mensupport PCIe 4.0. Untuk default TDP yang diperlukan prosesor ini sebesar 65 watt saja. Prosesor Ryzen 5 5600 ini tidak memiliki IGP di dalamnya, jadi memerlukan PGA tambahan untuk bisa menampilkan gambar ke monitor. Prosesor AMD yang memiliki IGP di dalamnya biasanya ditandai dengan huruf G di belakang nama prosesornya. Prosesor ini sudah bisa diandalkan untuk keperluan gaming dan juga produktivitas di tahun 2024 dan beberapa tahun ke depan sebelum kalian mengganti prosesor kalian. Untuk harga dari prosesor AMD Ryzen 5 5600 ini berada di harga dengan kondisi baru di bulan Februari 2024 saat video ini dibuat. Untuk komponen selanjutnya yaitu sebuah motherboard untuk menanamkan prosesor Ryzen 5 5600. Prosesor ini memakai soket AM4 dari AMD, jadi kita harus memilih motherboard dengan soket yang sama yaitu AM4. Dikarenakan kalau kita memilih motherboard yang berbeda, soketnya tidak bakalan masuk atau terpasang. Untuk pemilihan motherboardnya disarankan untuk memilih motherboard seri B ketimbang seri A, supaya prosesor Ryzen 5 5600 ini bisa mengeluarkan seluruh performa yang dia punya. Untuk pilihan motherboardnya jatuh ke motherboard dengan chipset B550. Untuk motherboardnya kita pilih motherboard dari ASRock, yaitu ASRock B550M dengan soket AM4. Motherboard ini mempunyai desain yang minimalis dengan warna hitam yang elegan. Motherboard ASRock B550 ini sudah cukup untuk mengeluarkan seluruh performa yang dimiliki oleh Ryzen 5 5600. Motherboard ini sudah mensupport Ryzen 3000 series, 4000 series, 5000 series yang ada IGP-nya atau yang tidak ada IGP-nya. Meskipun termasuk motherboard budget, motherboard ini sudah mensupport PCIe Gen 4x16 dengan slot PCIe-nya. Motherboard ini memiliki 2 slot RAM DDR4 dengan kecepatan maksimal berada di angka 3200 MHz dengan maksimal RAM yang bisa ditampung sebesar 64 GB. ASRock B550 ini sudah mensupport Hyper M.2 PCIe 4x4. Motherboard ini lumayan cukup terjangkau, tapi memiliki port yang lumayan cukup lengkap di bagian belakangnya dengan adanya 1 kali PS2 mouse keyboard, 1 kali di support, 1 kali DPI port, 1 kali HDMI, 2 kali USB 2.0, 4 kali USB 3.2 Gen 1, 1 kali RJ45 dan HD audio jack. Dengan form factor micro ATX, motherboard ini berada di harga 1 juta dengan harga baru di bulan Februari 2024. Komponen selanjutnya yaitu random access memory atau RAM. Untuk pemilihan RAM-nya kita cari RAM dengan DDR4 karena motherboard dan prosesornya hanya mensupport RAM DDR4 saja. Untuk pilihan RAM-nya kita harus memakai dual channel karena prosesor yang kita pakai dari AMD. Karena prosesor dari AMD akan lebih maksimal performanya bila menggunakan konfigurasi dual channel 2 keping. Untuk pilihan RAM-nya jatuh kepada RAM Acer Gold DDR4 16GB 2x8GB dual channel dengan speed 3200 MHz. RAM ini memiliki desain yang menarik, seperti namanya Gold. RAM ini memiliki warna emas dengan gambar sebuah panther yang sedang berlari. Karena RAM ini lumayan cukup terjangkau, jadi RAM ini tidak memiliki lampu RGB, tapi masih memiliki heatsink yang berfungsi untuk melepaskan panas yang berlebih saat RAM sedang bekerja keras. Untuk harga dari RAM Acer Gold DDR4 16GB ini berada di harga dengan harga baru di bulan Februari 2024.
Lanjut ke komponen penyimpanan. Di tahun 2024 sudah tidak zaman lagi memakai harddisk untuk menjalankan OS kalian. Meskipun sekarang harga SSD sedang naik, tapi kalian wajib menggunakan SSD sebagai media penyimpanan OS kalian. Namun kalau dirasa kurang besar, nanti kalian bisa menambahkan harddisk untuk menyimpan foto atau video atau file kalian. Kenapa Bang kok harus pakai SSD ketimbang harddisk? Tentu saja karena kinerja dari SSD bisa berkali-kali lipat lebih cepat ketimbang harddisk. Untuk rakitan kali ini, untuk pilihan SSD-nya kita pilih SSD M.2 NVMe dari PNY, yaitu PNY CS1031 yang memiliki kapasitas 256 GB dengan memakai PCIe Gen 3 x 4. Dengan kapasitas segini, kalian sudah cukup untuk menyimpan OS dan game yang akan nantinya kalian install. Namun jika dirasa 256 GB masih kurang, kalian bisa menambahkan lagi harddisk untuk menyimpan file-file kalian. SSD ini sudah memakai PCIe Gen 3. SSD ini sudah memakai PCIe Gen 3 yang diklaim memiliki kecepatan membaca dan kecepatan menulis up to 2100 Mbps. Dengan kecepatan segitu, SSD ini sangat cepat bila dibandingkan dengan harddisk yang memiliki kecepatan membaca dan menulis hanya di angka 100 Mbps-an saja. Dengan garansi 5 tahun, SSD M.2 NVMe dari PNY ini dibanderol di harga 300 ribuan saja dengan harga baru di bulan Februari 2024. Untuk selanjutnya, komponen sangat penting untuk keperluan gaming, yaitu VGA card. Harga dari VGA card untuk zaman sekarang sedang murah dan cenderung normal karena para mining yang mulai turun populasinya. Untuk menghemat budget, jadi kita memilih VGA card dengan kondisi bekas dengan budget 1.800.000 sampai 1.900.000. Dengan budget segitu, kita sudah bisa mendapatkan VGA card yang kencang dengan kondisi bekas untuk gaming dan juga produktivitas. Di range harga 1.800.000 sampai 1.900.000, kalian bisa mendapatkan VGA card RTX series, yaitu RTX 2060 atau seri RX 6600 dari AMD dalam kondisi bekas. Untuk pemilihan VGA cardnya bisa kalian tentukan lebih suka yang mana, RTX atau RX series. Kedua VGA card tersebut memiliki performa yang mumpuni untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, mulai dari gaming sampai live streaming bahkan rendering sekalipun. Kedua VGA card tersebut sudah mensupport ray tracing untuk bermain game. Jadi saat kalian bermain game dengan menggunakan fitur ray tracing bakal lebih cakep lagi untuk grafis yang dihasilkan. Kalian bisa menemukan VGA card bekas di marketplace Facebook atau di grup jual beli Facebook atau e-commerce kesayangan kalian seperti toko hijau atau toko oranye. Tapi ingat, untuk kalian yang ingin membeli VGA card bekas, selalu pastikan dulu VGA card tersebut kondisinya baik. Jangan terlalu percaya apa yang dikatakan seller. Mau seller bilang kondisinya bagus lah, ini bekas gaming bukan bekas mining. Jangan terlalu percaya apa yang dikatakan seller sebelum kalian mengecek sendiri kondisinya baik atau tidak. Masuk ke komponen yang berfungsi untuk mengalirkan listrik ke komponen lainnya, yaitu power supply. Pemilihan power supply harus diperhatikan karena power supply memiliki sifat yang dapat merusak komponen lain jika power supply yang kita pilih kurang bagus kondisinya. Kalau diibaratkan dalam rakitan PC, power supply adalah jantung dari rakitan PC kita. Untuk pemilihan power supply juga haruslah power supply yang sudah mengantongi sertifikasi 80+ supaya power supply tersebut irit daya dan juga awet. Untuk pemilihan power supply jatuh kepada power supply yang sudah teruji keawetan, yaitu power supply Deepcool, yaitu Deepcool PF550 dengan besar daya 550 watt dengan sertifikasi 80+. Power supply ini sudah memiliki kabel yang hitam dan juga pipi yang bakalan sangat membantu kalian saat merapikan kabel manajemen. Selain juga kabel hitam dan pipi ini bakalan menambah estetika PC kalian. Power supply ini sudah cukup menyuplaikan daya ke Ryzen 5 5600 dan juga VGA card RTX 2060 sekalipun, karena minimal power supply yang direkomendasikan untuk RTX 2060 sebesar 500 watt saja. Power supply Deepcool ini memiliki garansi 3 tahun. Untuk harga dari power supply tersebut berada di harga 600 ribuan saja dengan harga baru di bulan Februari 2024. Komponen selanjutnya yaitu komponen yang berfungsi untuk melindungi komponen lainnya, yaitu casing. Untuk pemilihan casing bersifat opsional atau sesuai dengan selera kalian saja. Pengen casing yang bentuknya piramida, pengen bentuknya kayak robot, pengen yang casing warnanya pink, itu terserah kalian saja. Yang penting airflow dari sirkulasi udaranya bagus. Kalau masih bingung, ada satu casing yang cukup menarik, yaitu casing Raptor Diamond yang harganya 300 ribuan saja. Dengan harga segitu, kalian bisa mendapatkan bonus 3 fan RGB dalam paket pembeliannya. Untuk desain dari casing ini lumayan cukup menarik. Di bagian depan casing ini terdapat mesh dengan motif diamond atau berlian. Di bagian side panelnya sudah memakai tempered glass, jadi kalian bisa mengintip komponen di dalam casing. Namun kalau menurut kalian harga segitu cukup mahal untuk sebuah casing, kalian bisa memilih casing yang lain yang masuk dengan budget kalian dan sesuai selera kalian saja, karena untuk pemilihan casing bersifat opsional.
Nah itulah tadi racikan PC 6 jutaan dengan memaksimalkan performa dengan budget yang kita punya. Untuk total racikannya yaitu sebagai berikut. Dan untuk performa yang akan kalian dapatkan dari rakitan seperti tadi yaitu sebagai berikut. Nah itulah gambaran total biaya dan performa yang akan kalian dapatkan dengan budget 6 jutaan dengan ditenagai oleh Ryzen 5 5600 dan juga PGA card RTX 2060 dari Nvidia. Untuk performanya tidak usah ditanyakan lagi. Untuk gaming di 1080p bisa, di 1440p bisa, dan bahkan di 2K juga bisa dengan beberapa catatan. Untuk urusan produktivitas juga bisa mulai dari editing, live streaming, dan bahkan rendering sekalipun. Menurut kalian, apakah racikan PC 6 jutaan kali ini worth it atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa banget tulis di kolom komentar, oke? Nanti kita bahas bersama-sama. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya mensupport channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye-bye.